Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi laysa lahu walidin wala walad. Thumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad an-nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu kudrah dan irada dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat dari Allah taala. Kita bertemu kembali di dalam siaran yang insyaallah biizni Rabbana Karim mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai satu siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya arhamar rahimin. Dan kepada saudara-saudara pendengar yang berada di jalan dalam perjalanan menuju ke rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sampai ke tujuan dengan keadaan yang afiah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa insyaallah bi'ini Rabbana Karim, bahwa pada hari Rabu sekitar jam 6, hari Rabu tanggal 9 sekitar jam 6.15 akan terjadi gerhana matahari. Gerhana bulan dan gerhana matahari ini sudah sering terjadi sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan Islam tentang gerhana bulan dan matahari? Karena banyak di antara kita, di antaranya mereka-mereka yang percaya dengan mistik, percaya yang tidak-tidak, ya, dengan menghubung-hubungkan satu kepercayaan di luar kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Sebenarnya di dalam pandangan sains, di dalam pandangan ilmu pengetahuan, terjadinya gerhana itu ketika matahari, bulan dan bumi itu pas dia terletak di satu garis lurus. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, karena bulan berada di tengah menghambat cahaya matahari untuk langsung menembus ke bumi. Disitulah kita sebut dengan gerhana matahari. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala hampir 60 ayat Allah taala berbicara tentang bagaimana penciptaan alam semesta dan bagaimana tugas dan kebiasaan dari bulan dan matahari. Saya sampaikan kebiasaan karena ini sudah merupakan sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah yang tidak akan mungkin berubah, terkecuali kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketika akan terjadi kiamat. Sebagaimana banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terangkan, di antaranya idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Kalau langit itu telah robek, artinya garis orbitnya itu mulai kacau. Wa idzal kawakibun tatharat, dan planet-planet yang lain sudah tidak beredar lagi ke garis orbitnya. Artinya dengan kalimat yang lain sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan bumi kita ini yang kita namakan dengan, yang Islam mengatakan dengan yaumul qiyamah. Tapi selama belum datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tiap-tiap planet, tiap-tiap yang berada di angkasa, dia akan beredar menurut garis orbitnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran itu hampir 60 ayat Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang bulan dan matahari. Nah, hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa ayat saya ingin bawakan. Tentunya kalau 60 ayat lebih, waktu kita tidak sangat terbatas. Namun terjadinya gerhana bulan dan matahari itu Allah subhanahu wa ta'ala menurut para sains mengatakan itu karena mereka terletak pada satu garis lurus. Jadi kalau di sini matahari, kemudian bulan berada di tengah, kemudian bumi, maka bulan ini akan menghambat cahaya matahari untuk tembus ke bumi. Tapi karena mereka ini bergerak, itu tidak akan terjadi selama-lamanya, terkecuali kalau dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bergerak, jadi terkadang gerhana itu hanya terjadi mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, tergantung pada posisi mana ketika terjadi gerhana dan pada waktu putaran dalam putaran mana bumi itu akan berputar. Justru itu ketika terjadi gerhana matahari, tidak di seluruh dunia terjadi gerhana matahari, hanya di tempat yang tertentu. Hamba Allah yang mulia, saya katakan tadi kalau menurut pandangan sains itu benar, tapi jangan kita lupa. Sebenarnya ilmu pengetahuan ini hanya tetesan kecil dari Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan ilmu. Berkembangnya ilmu pengetahuan karena Allah menstimulasi otak manusia untuk makin hari makin berkembang. Justru itu di dalam Al-Quran ketika turun ayat yang pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan khalaqal insana min 'alaq, Allah ta'ala menciptakan manusia itu dari segumpal alaq, itu artinya ketika telah bertemunya sel lelaki dan sel perempuan, dikatakan alaq karena dia tergantung di dinding rahim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan allamal insana ma lam ya'lam. Jadi berarti otak manusia itu selalu berkembang. Allah Ta'ala katakan Allah akan mengajarkan kepada manusia itu apa yang tadinya dia tidak ketahui menjadi tahu. Saya berikan contoh begini. Kenapa saya katakan ilmu pengetahuan yang berkembang hanya tetesan kecil dari Al-Quran? Al-Quran itu menstimulate otak manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang alam raya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah ta'ala mengangkat, kalau kita berbicara sama, artinya apa yang ada di atas kita, termasuk yang kita sebut langit, planet-planet, itu semua sama, termasuk bulan dan bintang, termasuk matahari, itu semua yang ada di atas kita. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah ta'ala mengangkat planet-planet yang ada, langit diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua planet-planet yang ada, bulan dan bintang diangkat, dan tidak tergantung kepada apapun juga, terkecuali dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak bergantung kepada tali, dia tidak mempunyai tiang, dia tidak mempunyai, tapi dia beredar dan dia tidak pernah terlambat di dalam garis peredarannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu menjadi alat perhitungan. Karena ternyata kita bisa menghitung hari, bisa menghitung bulan, bisa menghitung tahun, itu adalah karena beredarnya bulan dan matahari, Kalau kita kehidupan dalam siang hari, yang kita pakai itu adalah matahari. Begitu matahari pas di atas, tegak lurus atas kepala kita, kita tahu bahwa ini sudah sekitar jam 12. Umpama kita tidak mempunyai jam tangan, kita tidak mempunyai sesuatu yang menunjukkan waktu, maka matahari akan menunjukkan waktu dan kita akan bisa mengira-ngirakan dengan melihat peredaran matahari. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran,
kulluhum fi falakin yasbahun. Semua planet-planet yang ada itu mereka beredar menurut garis orbitnya masing-masing. Lasyamsu yanbaghi la an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Allah Ta'ala nyatakan malam tidak akan mungkin mendahului siang. Nah, ini menstimulasi kepada otak manusia ketika Allah Ta'ala berbicara tentang beredarnya bulan dan matahari menjadi perhitungan, maka mulailah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada manusia sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan. Saya berikan contoh yang lain. Kita lihat bagaimana keagungan dan kebesaran Al-Quran. Sebelum berkembangnya para ahli-ahli kandungan, Allah Ta'ala telah berbicara tentang kandungan di dalam Al-Quran. Sehingga Allah Ta'ala memulai, in kuntum fi raibin minal ba'at fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah, dan selanjutnya kemudian Allah Ta'ala menggambarkan kondisi di dalam kandungan. Itu sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan tentang kandungan, tentang berkembangnya janin di dalam rahim seorang wanita. Nah, ini bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menstimulasi kepada otak manusia. Dan mereka mulai mencari. Mereka mulai melakukan penyelidikan. Demikian juga dengan gerhana. Kenapa terjadi gerhana? Kenapa gerhana ini sudah bisa dihitung dari jauh-jauh hari sebelum terjadi gerhana? Dan hamba Allah yang mulia, para sains, apalagi dengan adanya komputer, artinya bisa diperhitungkan 20 tahun, 50 tahun yang akan datang, itu para ahli astronomi sudah bisa mengetahui bahwa di tempat tersebut akan terjadi gerhana bulan, di tempat ini akan terjadi gerhana matahari. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sunnatullah qad khalat min qablika. Allah Ta'ala menyatakan penetapan perundang-undang Allah. Allah Ta'ala telah tetapkan sebelum engkau ya Muhammad. Nah, apa dengan undang-undang Allah? Undang-undang Allah Ta'ala ini ada dua. Ada undang-undang Allah kepada manusia, ada undang-undang Allah kepada keseluruhan alam ini. Saya berikan contoh begini. Seorang ketika dia memasak air dalam dataran kira-kira yang tidak terlalu terangkat dari permukaan laut. Itu kan kita tahu air akan mendidih 100 derajat Celcius. Itu umpama 1000 tahun yang lalu, tetap dia 100 derajat Celcius dia akan mendidih. 10 tahun yang lalu 100 derajat Celcius akan mendidih. 50 tahun yang akan datang akan tetap 100 derajat Celcius akan mendidih. Itu namanya sunnatullah, penetapan Allah. Justru itu para ahli-ahli bisa mengembangkan mesin uap dengan mempelajari sifat daripada air yang Allah Ta'ala telah tetapkan bahwa dia itu akan berdiri pada 100 derajat Celcius. Itu namanya sunnatullah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah sunnatullah tersebut. Ini yang Allah Ta'ala nyatakan, sunnatullah qad khalat min qablika. Demikian pula dengan beredarnya bulan mengelilingi bumi, itu termasuk salah satu sunnatullah, penetapan Allah, dan bulan tidak pernah terlambat. Subhanallah. Coba kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yulijul lail fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamman wa anna Allah bima ta'maluna khabirun alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat ini. Jadi ini termasuk ayat-ayat yang menstimulasi para saintis, para ahli-ahli ilmu pengetahuan untuk mempelajari karakteristik daripada bulan dan matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, tidakkah kalian melihat, kata Allah. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala menantang kepada manusia. Padahal manusia tidak akan mungkin dengan pengetahuan apapun juga bisa menantang dengan
kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam tara annallaha yulijul lail fin nahar. Ya, artinya Allah taala merubah atau mengeluarkan atau Allah taala menggantikan yulijul lail fin nahar. Jadi artinya pergantian siang dan malam itu selalu akan terjadi. Allah taala gantikan yang malam itu tiba-tiba dia menjadi siang, mulai terang. Dan begitu juga nanti berakhirnya siang dia akan menjadi gelap, akan menjadi malam. Itu semua karena apa? Karena perputaran bumi yang tidak pernah terlambat. Kalau umpama bumi ini tidak berputar dan dia terlambat, subhanallah, bisa siang itu 16 jam, 18 jam. Nah, kenapa di negara barat pada waktu musim panas siang itu terjadi 16 jam? Kayak saya berikan contoh di negara barat kayak di Amerika. Di Amerika itu kalau musim panas pada waktu bulan Juni dan Juli itu matahari terbenam jam 8.30 malam. Jadi jam setengah 8 itu masih terang benderang. Matahari masih nampak. Bukan karena buminya tidak berputar, tapi karena pada waktu itu buminya ke utara, dia mendekati kepada matahari sehingga pada waktu dia berputarnya ini akan lebih lama untuk matahari menampakkan diri. Nanti pada waktu musim dingin dia ke selatan, siangnya menjadi pendek, malamnya menjadi panjang. Jam 5 sore itu matahari telah terbenam, tapi bumi tetap berputar. Kita yang di Khatulistiwa itu tidak pernah berbeda, hampir tidak pernah berbeda. Terkecuali ketika bumi ini dia naik ke atas dikit. Jadi bumi ini sambil berputar, kadang-kadang dia jalan-jalan ke utara, kadang-kadang dia jalan-jalan ke selatan. Dan kita bisa lihat itu di Masya Allah. Sekarang para astronomi, mereka memposting tentang masalah ini di internet itu luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan selalu Allah taala menggilir siang dan malam karena bumi ini berputar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan matahari ini dan bulan pada garis orbitnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Saya kira sekalipun anak SD kalau kita tanya mereka ngerti bahwa bulan ini mengitari bumi 29 hari sekitar sekian jam. Bulan mengitari bumi. Kemudian bumi ini berputar. Kemudian bumi dan bulan mengitari matahari. Dan ada planet-planet yang lain. Di antaranya Mars, ada Uranus, Neptunus, dan lain-lain. Mengelilingi matahari. Dan tidak pernah terlambat. Kira-kira 360 sekian hari, sekian jam, sekian detik. Satu putaran. Bumi itu satu putaran dia mengitari bulan, dia mengitari bumi dalam satu putaran 29 hari, sekian jam, sekian menit. Dan itu tidak pernah berubah. Ini yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Sunnatullah qad khalat min qablika. Perundang-undang Allah tentang alam ini, sunnatullah itu hukum Allah tentang alam ini, Allah Ta'ala tetapkan sejak dari semula, sejak sebelum engkau lahir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu para ahli-ahli astronom, mereka bisa menghitung nanti pada tahun sekian akan terjadi gerhana matahari di tempat ini, pada tahun sekian akan terjadi gerhana bulan di tempat ini. Karena perputaran peredaran bumi, bulan dan matahari tidak pernah berubah dan tidak pernah terlambat. Subhanallah. Coba kita lihat ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Jadi hamba Allah yang mulia supaya kita ketahui. Sesungguhnya dengan adanya planet-planet di atas kita ini menunjukkan bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat menantang kepada manusia, kepada mereka-mereka yang tidak percaya dengan keagungan Al-Quran, dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyams wala lil-qamar. Nah, ini kita masuk kepada gerhana. Jadi sebelum kita kenal gerhana, Allah Ta'ala sudah ingatkan dari jauh-jauh hari kepada kita. Karena banyak di dalam kehidupan kita ketika terjadi gerhana, mereka ini menghubung-hubungkan dengan satu kejadian yang besar. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana, kalau nggak salah gerhana matahari. Ketika pada saat itu anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim, yang berumur pada saat itu sekitar 18 bulan, sekitar 1 tahun setengah, 18-19 bulan, meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia terjadi gerhana matahari. Maka pada waktu itu masyarakat muslimin di kota Makkah, sebagian mungkin musyrikin, menghubung-hubungkan bahwa terjadi gerhana matahari ini karena meninggalnya anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membantah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna syams wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah di antara kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang lain. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat banyak, subhanallah. Kemudian Rasulullah menyatakan, la yaksifani limauti ahadi. Tidak akan terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang, sekalipun anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibantah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpama pada saat itu tidak dibantah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kebiasaan ini akan menjalar kepada masyarakat kita, seakan-akan kalau terjadi gerhana karena terjadi sesuatu yang dahsyat atau karena dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang lain. Dan mistik-mistik ini masih banyak beredar, termasuk di tengah-tengah bangsa kita ini. Mistik ini masih banyak beredar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, fa idza ra'aitumuhuma, dan apabila kalian melihat salah satu terjadi gerhana, apa gerhana bulan atau matahari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, fasallu fad'ullah, maka salatlah kalian, berdirilah salat untuk kalian dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain malahan disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fadhkurullah, dan ingatlah kepada Allah dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi gempa, sampai kejadian ini berakhir. Bukan gempa, astagfirullah, gerhana. Kita lagi berbicara gerhana. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jangan dihubung-hubungkan dengan kematian seseorang. Nah, kita justru itu ketika terjadi gerhana ini tidak lain dan tidak bukan karena terjadinya sunnatullah, beredarnya mereka satu sama yang lain dan bertepatan pada lokasi yang tertentu, mereka terletak di satu garis lurus. Matahari, kalau ini bumi, matahari, bulan. Ini bumi. Jadi cahaya matahari ini ditutup oleh bulan. Tapi hanya beberapa menit, beberapa jam. Mungkin paling lambat 1,5 jam, 2 jam. Terkadang hanya terjadi setengah jam. Itulah sehingga para ahli-ahli astronomi, mereka dari jauh-jauh hari sudah bisa menghitung. Karena mereka melihat peredaran bulan tidak pernah berhenti dan tidak pernah terlambat dan tidak pernah berubah. Berputarnya bumi demikian pula, dan beredarnya mereka mengelilingi matahari demikian pula, tidak pernah berubah dan tidak pernah terlambat. Sehingga 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Allah Ta'ala menyatakan, allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu tadinya menjadi tahu. Berarti hamba Allah yang mulia, otak manusia itu selalu dia berkembang, selalu dikembangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada date of expire-nya, ada tanggal berakhirnya otak manusia.
Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan, jadi kita jangan terlalu mengandalkan akal, otak, melupakan kekuasaan Allah. Allah menyuruh kepada kita untuk berpikir, untuk mempergunakan akal, tapi jangan mengandalkan akal, melupakan kekuasaan Allah. Itu yang sangat berbahaya. Karena akal manusia ini sangat terbatas. Mampunya mereka menghitung untuk melihat di mana akan terjadi gerhana, karena Allah memberikan kemampuan kepada akal manusia untuk berkembang, untuk bisa menghitung. Jangan kita lihat, jangan kita pergunakan akal manusia untuk menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepintar-pintarnya seorang hamba Allah, setinggi-tingginya tingkatan pendidikannya, educationnya, setinggi-tingginya education. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia itu apapun pendidikannya, sampai di mana titlenya, ya, gelarnya. Kita kan Masya Allah, kadang-kadang seorang itu sebelum dia menyampaikan makalahnya, disebut dulu gelarnya satu persatu. Gelarnya ini dia dapatkan dari sini, gelarnya ini dari situ, gelarnya ini dari sini, gelarnya ini dari negeri ini. Boleh, bukan tidak boleh, boleh aja. Karena itu memang artinya usahanya dia untuk dapatkan gelar-gelar. Tapi Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa akal manusia ini ada tanggal berakhirnya, date of expire. Saudara-saudara biasanya kalau beli obat kan, itu obat itu ada ditulis itu expiration date, tanggal berakhir kemampuan obat ini. Jadi kalau kita minum obat sudah umpama dia sudah kadaluarsa, berarti kemampuan obat ini sudah nggak ada dan bisa menjadi racun. Begitu juga makanan-makanan kaleng kan ada, sebaiknya dipakai sampai tanggal sekian, apalagi susu. Nah kalau di luar negeri itu ditulis expiration date, atau ada juga yang mengatakan date of expire, tanggal berakhirnya. Otak manusia juga ada tanggal berakhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Sebagian di antara kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun dia pintar setinggi langit. Sebagian kata Allah tidak diwafatkan. Allah Ta'ala kembalikan dia ke ardalil umur, menjadi pikun. Berapa banyak profesor yang jadi pikun? Berapa banyak doktor yang jadi pikun? Berapa banyak medical dokter yang berakhir dengan kepikunan? Jadi supaya kita tahu bahwa kemampuan akal manusia itu ada batasnya. Jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan allamal insana ma lam ya'lam, jangan kita angkuh dengan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dengan kemampuan otak yang Allah berikan kepada kita. Justru itu ada satu peristiwa di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini diceritakan oleh Abu Atha dan Ibnu Umar ketika mereka datang bertandan kepada Aisyah, bersilaturahim kepada Aisyah, dan di dalam hadis ini dinyatakan bainaha wa bainana hijab. Jadi istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat-sahabat yang datang ingin menanyakan sesuatu, itu ada hijab antara mereka, jadi tidak saling bisa memandang. Kemudian mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, akhbirini, wahai Aisyah, beritakan kepada kami, ma ra'aiti min Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi ajabaki, yang sesungguhnya menakjubkan engkau. Nah ini peristiwa ini ada berhubungan dengan yang kita bahas pada hari ini. Kemudian Aisyah menjawab, semua tindak tanduk Rasulullah menakjubkan kepadaku, kata Aisyah. Tapi Aisyah menceritakan, tapi ada satu malam ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku, sesudah beberapa hari Rasulullah mendatangi istri-istrinya yang lain, maka Rasulullah datang mendatangiku. Kemudian aku membaringkan diriku di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam
peristiwa ini Aisyah menceritakan kepada Ibnu Umar dan Abu Atha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Aisyah," atau kama yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam, "sesungguhnya aku sangat mencintaimu, tapi izinkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi berarti sesudah baring beberapa saat, kemudian Rasulullah meminta izin kepada Aisyah untuk Rasulullah ingin berdiri salat. Kemudian Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, apa yang menyenangkan bagimu, maka itu akan menyenangkan bagiku." Tapi ini satu akhlak yang sangat terpuji. Seorang lelaki bangun untuk salat malam aja, dia masih meminta izin kepada istrinya. Itu Masya Allah. Kemudian Aisyah menceritakan kepada Abu Atha dan Ibnu Umar, ketika Rasulullah berdiri salat, air matanya mulai bercucuran. Dia sujud, tempat sujudnya basah dengan air matanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada kedua sahabat ini. Kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri salat lagi, air matanya masih bercucuran. Sampai mendekati subuh. Ketika Rasulullah telah selesai salat, air matanya masih bercucuran sampai Bilal mengumandangkan adzan, baru air mata Rasulullah berhenti. Ketika Bilal datang untuk memanggil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya Bilal selesai salat dia akan datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid bersama. Dilihat Rasulullah, bekas-bekas nangisnya nampak. Maka Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, ma yabkika ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" "Qad ghafarallahu min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Sedangkan Allah Ta'ala telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Apalagi yang engkau menangis ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Bilal, "Apakah tidak pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Ta'ala?" Kemudian Rasulullah menyatakan, "Qad anzalallahu fi hadhil lail." Sesungguhnya pada malam ini Allah telah menurunkan ayat. Berarti kalau kita lihat peristiwa ini, ayat ini turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat. Itu sehingga beliau menangis. Ya, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, yaitu ayat di surat Al-Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan ayat kepada Bilal. Dan ini diceritakan oleh Aisyah kepada Ibnu Umar dan Abu Atha. "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Berarti penciptaan langit dan bumi, apapun yang terdapat di antara langit dan bumi dalam penciptaan Allah. Allah Ta'ala menyatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Tadi kita berbicara tentang akal. Ya. Kenapa gerhana bisa dihitung? Karena akal manusia berkembang. Mereka dapatkan bagaimana untuk menghitung perputaran bulan dan matahari. Kemudian mereka bisa menentukan akan terjadi gerhana tempat-tempat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ketika menurunkan ayat ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ketika menerima ayat ini dengan air mata yang berlinang. "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Artinya langit ini penciptaan bulan dan matahari, planet-planet, bintang-bintang yang ada. Allah Ta'ala menyatakan, "Wal ard," dan bumi tempat kita berpijak. "Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahar," dan bergantinya atau beredarnya atau selalu berputarnya siang dan malam. Berputarnya siang dan malam ini karena bumi berputar dan karena bulan mengelilingi bumi. La ayatin liulil albab. Allah Ta'ala menyatakan,
La ayatin liulil albab, menjadi tanda-tanda kepada mereka yang berakal dan berhati bersih. Kenapa saya katakan ulil albab itu akal dan berhati bersih? Karena lanjutan ayat ini tidak semua orang yang berakal dia masuk ulil albab. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang cukup berakal, tapi akalnya dipakai untuk sesuatu yang kotor, sesuatu untuk membunuh, sesuatu untuk menjajah, sesuatu untuk merampok, ya, merampas tanah Palestina. Seakan-akan hak hidup bagi bangsa Palestina tidak ada, hanya ada kepada mereka kaum Yahudi. Naudzubillah. Jadi mereka itu walaupun berakal tidak masuk ulul albab. Allah Ta'ala menyatakan la ayatin liulil albab, menjadi tanda-tanda kepada mereka-mereka yang berakal. Jadi siapa sebenarnya yang Allah Ta'ala julukan dengan orang yang berakal dan berhati bersih, atau dengan kalimat ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya mereka yang berakal, pintar, berilmu, tapi selalu kekuasaan Allah, kebesaran Allah dilekatkan ke akalnya. Yadhkuruna Allah, selalu mereka ingat tentang kebesaran Allah. Selalu mereka melihat tentang kekuasaan Allah. Selalu mereka hubungkan kemampuan, akal dan kepintaran mereka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulil albab, orang yang berakal. Nah, tadi saya sampaikan akal manusia ini ada saatnya dia berakhir, expiration date ada. Ini yang Allah Ta'ala nyatakan. Ketika kita ini sudah dewasa, sebab ayat ini dimulai dengan Allah Ta'ala menceritakan tentang tahap-tahap ketika manusia sampai kepada kedewasaan. Tsumma litablughu asyuddakum, kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala hantarkan Anda menjadi dewasa. Dewasanya kita itulah kita mulai berilmu, berpengetahuan, menjadi profesor, menjadi doktor. Tapi Allah Ta'ala menyatakan sesudah itu, dengan kemampuan akal kalian, dengan kepintaran kalian, Allah Ta'ala menyatakan sebagian diwafatkan oleh Allah, sebagian Allah Ta'ala menyatakan Allah hantarkan sampai menjadi manusia pikun. Pikun. Subhanallah. Seorang doktor, seorang profesor yang tadinya dibangga-banggakan dalam kehidupannya, dihormati, di mana-mana orang memanggil dengan sebutan prof. Ketika dia menjadi pikun, hampir tidak mempunyai nilai di tengah masyarakat, terkecuali orang-orang yang mengingat tentang kebaikannya ketika dia masih sadar. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya orang-orang yang berilmu yang bisa berakhir dengan kepikunan. Para jenderal-jenderal, pejabat-pejabat juga banyak yang berakhir dengan kepikunan. Jadi hamba Allah yang mulia, gerhana matahari ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kalau sunnatullah itu berjalan. Sehingga ada saat yang tertentu ketiga makhluk Allah ini, ketiga makhluk Allah itu artinya bulan, bumi, dan matahari. Karena itu mereka itu adalah makhluk Allah. Allah ciptakan kepada mereka. Akan terletak pada satu garis lurus. Disitulah terjadi gerhana. Jadi jangan pula ketika terjadi gerhana, banyak di antara kita, subhanallah, masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan mistik yang tidak-tidak, kepercayaan yang tidak-tidak. Subhanallah. Dan kebiasaan mempercayai sesuatu seakan-akan gerhananya matahari ini atau gerhana bulan bisa mempengaruhi tumbuhnya usaha daripada petani-petani. Bisa terjadi sesuatu yang lebih baik apabila kita menggerakkan sesuatu ketika terjadi gerhana bulan atau matahari. Itu semua terjadi adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis ini, ketika terjadi gerhana, kita disuruh oleh Rasulullah untuk salat, disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertahmid kepada Allah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak berdoa, menedahkan tangan kepada Allah ketika terjadi gerhana matahari.
jangan kita lakukan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang mulia, mari kita lanjutkan di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Nah, ini yang saya maksudkan ketika terjadi gerhana. Sebab ada kadang-kadang kayak di daerah-daerah terpencil yang mungkin risalah belum sampai kepada mereka, subhanallah. Terkadang tapi di zaman sekarang nggak ada tempat yang belum sampai risalah. Risalatul Islam belum sampai itu tidak ada tempat lagi. Tapi ada terkadang mungkin di pedalaman mereka masih mempercayai sesuatu sehingga terkadang mereka bersujud kepada matahari atau kepada bulan, atau mereka melakukan satu ritual, melakukan satu upacara yang bukan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu berputarnya, bergantinya siang dan malam, dan beredarnya bulan dan matahari dan tidak pernah berhenti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tasjudu lisyams wala lilqamar. Jangan sekali-kali kalian ini mengarahkan peribadatan kalian kepada matahari. Jangan bersujud kepada matahari. Jangan bersujud kepada bulan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasjudullah alladzi khalaqahunna, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka ini. Mereka ini siapa? Bulan, bintang, matahari, planet-planet yang ada. Allah taala katakan jangan bersujud kepada mereka. Kita kan kenal dengan cerita Yunani kuno yang mereka percaya ada dewa matahari, ada dewa malam, ada dewa siang, ada dewa bintang, macam-macam, dan mereka menyembah, membawa sembahan-sembahan, sajian-sajian kepada dewa-dewa ini. Ini terjadi ratusan ribuan tahun yang lalu, tapi kebiasaan ini masih juga terjadi dalam kehidupan kita. Padahal itu mereka telah mendekati kepada kemusyrikan. Saya berikan contoh begini. Petani, ada terkadang mereka melakukan upacara bersedekah kepada bumi, subhanallah. Bersedekah itu kepada fukara wal masakin, kepada du'afa, bukan bersedekah kepada bumi. Ada lagi kepada nelayan, ketika penangkapan ikan yang banyak pada hari-hari yang tertentu, mereka mengatakan bersedekah kepada laut. Ini secara tidak langsung, bukan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, seakan-akan kita ini menyembah kepada makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Itulah saudara-saudara hamba Allah yang mulia, ketika akan terjadi gerhana bulan dan matahari. Terjadi gerhana bulan ataupun matahari. Dan hari Rabu insya Allah akan terjadi gerhana matahari. Karena itu sudah bisa berhitungkan dari jauh-jauh hari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fasallu mengatakan fasallu wad'uhu, salatlah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan dan bertahmidlah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah. Justru itu kita itu kalau melakukan salat gerhana boleh kita mulai dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana kita bertakbir pada waktu akan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Karena itu ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita salat, kita bertahmid kepada Allah, kita bertakbir, kita mendedahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gerhana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sampai gerhana ini selesai. Jadi ada kesempatan pada saat itu untuk kita duduk bertahmid kepada Allah setelah kita salat. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terjadinya gerhana matahari ini menjadi peringatan yang sangat berharga kepada kita. Karena gerhana itu juga termasuk peringatan Allah kepada kita. Bagaimana kalau Allah menghentikan cahaya matahari sekalipun 1 jam? Bagaimana kalau Allah Ta'ala hentikan cahaya matahari dalam beberapa jam?
Di ayat yang lain sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah taala menyatakan Allah mengangkat planet-planet yang ada, bumi, bulan, matahari, Allah taala angkat dengan garis edarnya dan kalian bisa melihat tanpa tiang, kata Allah taala. Di dalam ayat ini Allah taala sampaikan sangat jelas, dan kalian melihat dan menyaksikan. Sekarang sudah ada bermacam-macam teropong, apalagi yang teropong Hubble sekarang yang sudah cukup dikenal, cukup terkenal. Yang sangat dia bisa lihat jelas. Kalau nggak salah kita di Indonesia sini ada yang namanya di Lembang kan, ada teropong apa namanya yang kita bisa meneropong ke angkasa luar. Sekarang udah banyak teropong-teropong yang dijual yang kita bisa beli dengan kemampuan untuk meneropong angkasa luar yang cukup bagus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah taala yang mengangkat planet-planet kita yang ada, bulan, bintang, matahari diangkat oleh Allah tanpa tiang, kata Allah. Ini ayat yang berbicara tanpa tiang, enggak ada tiang dan tidak bergantung kepada apapun juga terkecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah tarawunaha, dan kalian tiap hari melihatnya. Kita menyaksikan, kita lihat dengan mata kita. Matahari tiap hari dia menampakkan diri. Bulan waktu malam dia menampakkan diri. Allah taala menyatakan tarawunaha, dan kalian melihat, kalian menyaksikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat ini tsummastawa 'alal arsy, dan dia Allah taala yang berada di arsy Allah Subhanahu wa taala, bertahta di arsy Allah. Tapi jangan kita anggap astawa 'alal arsy sebagaimana raja yang bertahta di dalam singgasananya, jangan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran laisa kamitslihi syai'un. Allah taala itu tidak menyerupai dengan apapun juga. Kita nggak bisa mengira-ngirakan. Kita jangan menggambarkan Allah taala itu duduk di arsy Allah taala sebagaimana makhluk yang duduk di singgasananya. Itu jauh daripada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam penjumpaan kita ini menjadi siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah kepada Allah saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.